Sobat Sehat, kembali lagi di acara Camping. Cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Oke, special for today's episode, kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari episode-episode sebelumnya. Nah, kalau kemarin-kemarin kita udah bahas banyak banget soal layanan yang ada di RSA UGM. Hari ini kita juga bahas layanan yang gak kalah spesialnya, yaitu Gajah Mada Orthopedic Center, di mana layanan ini merupakan layanan ortopedi terintegrasi yang ada di RSA UGM. Nah, Sobat Sehat pasti udah kepo nih, apa sih GMOC itu atau Gajah Mada Orthopedic Center? Oleh karena itu, hari ini Kania sebagai host sudah menghadirkan seorang dokter yang gak kalah hebat dari dokter-dokter sebelumnya. Beliau adalah Dr. Lutfi Hidayat, spesialis ortopedi, konsulen HIPNI. Halo dokter. Halo Mbak Kania. Gimana kabarnya hari ini dok? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan dokter nih, mau operasi, poli dan lain-lain, masih bisa menyempatkan camping pada hari ini ya dok ya? Iya. Luar biasa. Demi Mbak Kania ya. Waduh, baik. Dan juga demi sobat sehat yang ada di rumah ya dok tentunya ya. Betul. Oke. Dokter, nih teman-teman sobat sehat yang ada di rumah nih, udah pada penasaran nih dok. Kira-kira apa sih dok Gajah Mada Orthopedic Center itu dok, kalau boleh tahu? Ya, terima kasih ya Mbak Kania sudah diajak camping nih hari ini. Oke. Gajah Mada Orthopedic Center adalah sebuah layanan terpadu gitu ya. Jadi kami di RSA ini karena sudah ada beberapa ortopedi, kita ada sekitar 6 orang ortopedi. Jadi kami akhirnya, dan pasien juga mulai banyak, akhirnya kami membuat sebuah layanan terpadu. Tujuannya apa? Satu sih pengennya memudahkan pasien gitu ya, karena kan tahu sendiri pasien ortopedi itu kebanyakan susah jalan nih. Kita pengennya gimana caranya nih supaya pasien orto nih kalau mau ketemu dokter ortopedi itu tidak perlu banyak jalan. Jadi sekali mampir itu selesai terus bisa segera pulang lagi gitu. Oke, baik. Jadi kira-kira konsep dari GMOC ini sendiri ya dok, itu tuh pasien tidak perlu menunggu antrian lama atau lagi berpergian ke luar negeri untuk periksa khususnya terkait ortopedi ya dok? Karena di RSA UGM ini aja udah ada gitu ya kan dok? Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya, kita ortopedi juga sudah cukup berkembang gitu ya. Sejak saya dulu sekolah sampai sekarang kita sudah sekian lama begitu. Itu sebenarnya apa yang dikerjakan di luar negeri itu juga bisa dikerjakan di Indonesia gitu, dan terutama di Rumah Sakit Akademi UGM ini. Jadi kami sih intinya ingin memberi pilihan begitu ya buat teman-teman atau pasien yang ingin berkonsultasi, ingin berdiskusi mengenai kasus ortopedi atau mau melakukan tindakan ortopedi. Kita insya Allah sudah bisa untuk melakukan tindakan tersebut, mulai dari yang sifatnya pencegahan begitu ya, sampai yang canggih misalnya minimal invasif, jadi operasi yang lukanya cuma sekitar 1 atau setengah senti pun di RSA sudah bisa dikerjakan gitu. Oke, berarti mulai dari preventif sampai discharge planning itu udah lengkap ya dok di GMOC ini ya dok? Betul. Oke, selanjutnya nih dok, kira-kira di GMOC ini sendiri dok, apa aja sih dok layanan yang disediakan di RSA UGM ini dok? Ya, jadi layanan yang sudah kita siapkan di GMOC, jadi kita ingin membuat sebuah layanan terpadu gitu ya. Kita sudah ada 3 konsultan di Gajah Mada Orthopedic Center ini. Satu ada konsultan spine, tulang belakang, kemudian saya, hip and knee, jadi lutut dan panggul, kemudian ada sport, jadi cedera olahraga gitu. Karena 3 hal ini merupakan kasus yang paling sering nih sebenarnya untuk membawa pasien-pasien mampir ke rumah sakit gitu ya, terutama pasien-pasien usia lanjut. Karena kita tahu Jogja sendiri itu kurang lebih ada 15-20% penduduknya adalah usia lanjut, dan ceritanya kan kabarnya bahwa usia tua ini akan makin banyak begitu ya. Kita akan memiliki banyak pasien usia tua, dan kami ingin memberikan solusi nih buat pasien-pasien terutama geriatrik dan juga pasien-pasien yang sekarang suka olahraga nih, karena juga banyak orang yang kalau olahraga sekarang serius gitu ya, lari maraton gitu banyak banget, sepedaan juga beratus-ratus kilo, sepak bola, basket pun sekarang juga mulai diseriusi begitu. Jadi kita ingin memberikan pilihan nih supaya kami sih pengennya mau usia lanjut, usia tua, usia muda, usia aktif itu aktif gitu. Jadi walaupun usia yang sudah lanjut nih, jangan sampai gara-gara nyeri lutut, gara-gara nyeri punggung jadi tidak kemana-mana, kan kasihan, kan eman-eman. Kita sih pengennya gimana caranya supaya pasien itu semua, orang itu semua kalau bisa seaktif mungkin, termasuk yang pencinta olahraga
Jangan sampai gara-gara cedera terus akhirnya banyak nih yang memutuskan terus saya nggak mau basket lagi kan eman-eman gitu. Kita sih pengennya gimana caranya pasien ini bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Apalagi usai pandemi gini ya dok, kan orang berlomba-lomba untuk menuju sehat nih dok. Ada yang yoga, ada yang mungkin kelas-kelas online gitu kan. Kadang-kadang nggak ada instrukturnya ya dok. Betul. Kadang-kadang malah salah, ada yang kesleo dan lain-lain. Belajar sendiri toh, jadi kan beresiko. Kita pengennya bantu, nggak cuma operasinya gitu. Jadi kalau ditanya mereka, misalnya pasien khawatir, nanti kalau ke ortopedi pasti operasi. Enggak, kita operasi itu intinya bagi kami adalah pilihan terakhir begitu ya. Kalau memang yang kita coba kerjakan tidak berhasil dengan fisioterapi, mungkin dengan injeksi atau obat, penguatan dan sebagainya itu tidak berhasil dan memang ada struktur yang harus disambung, harus diganti, baru kita memikirkan opsi operasi sebenarnya. Kalau operasi pun juga minimal rasa sakit ya dok, diusahakan ya. Kita di sini juga kolaborasi dengan tim anestesi begitu ya. Jadi kalau di Opsgyn di kandungan itu ada namanya ERAX gitu ya. Habis SC besoknya sudah bisa joget gitu ya, bisa joget TikTok gitu ya. Nah, di kita juga kita pengennya ke sana. Jadi ada beberapa pasien yang hari pertama setelah operasi penggantian sendi pun sudah bisa mulai jalan dengan alat bantu. Jadi kalau banyak yang khawatir nanti kalau habis operasi nggak bisa jalan berbulan-bulan, insya Allah sih sekarang kita sudah sangat jauh berbeda dengan era-era sebelumnya di mana pasien itu pulang dari rumah sakit itu mondok biasanya pasca operasi hanya sekitar 3 hari itu sudah mulai jalan gitu. Sudah mulai seperti kondisi semula. Jadi lebih cepat lah, jauh lebih cepat dibandingkan dulu. Oke, baik. Begitu. Kita udah tahu nih Sobat Sehat soal konsep, terus tadi apa aja sih yang bisa dilakukan di GMOC yang ada di RSA UGM. Selanjutnya nih dok, ini adalah pertanyaan yang mungkin bagi Sobat Sehat tergolong penting nih dok. Apakah layanan yang ada di GMOC ini dok bisa di cover BPJS dok? Bisa, jadi jawabannya singkat ya sebenarnya, itu aja. Jadi layanan BPJS itu bisa kita gunakan di GMOC gitu ya. Kita melayani baik dari BPJS, mungkin BPJS tenaga kerja, kemudian insuransi yang lain maupun pasien umum gitu ya. Insya Allah sih kalau ditanya apakah ada operasi yang tidak bisa ditanggung dengan BPJS di RSA ini, selama ini sih hampir semuanya bisa kita kerjakan begitu ya. Yang menjadi masalah mungkin kalau memang satu kapasitas kami, saya sebagai operator, kapasitas rumah sakit itu kurang mumpuni, karena kadang ada operasi yang resikonya sangat tinggi, ya itu biasanya kasus itu akan kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, tipe A begitu, gitu ya, lebih advance. Jadi bisa di cover BPJS ya Sobat Sehat, nggak usah khawatir. Kalau Sobat Sehat mungkin masih ragu-ragu atau ada pertanyaan lagi soal GMOC, nanti Sobat Sehat bisa langsung menghubungi hotline yang ada di layar ya. Next. Kira-kira fasilitas pendukung apa aja sih dok yang ada di GMOC RSA UGM dok? Ya, jadi GMOC ini kan bagian dari RSA UGM gitu ya. Jadi kebetulan kita fasilitas juga cukup lengkap. Kami poli ada di lantai 1 begitu ya, di dasar. Jadi terpadu di sana. Di sana juga kita satu level dengan fisioterapi dengan radiologi. Jadi buat pasien yang, karena kebanyakan pasien kita kan datang ada yang pakai tongkat, ada yang pakai brankar malah, jadi harus didorong gitu ya. Jadi lebih mudah gitu. Jadi nggak usah bolak-balik naik pindah-pindah level, ronsen kemana, kemudian fisioterapi kemana. Jadi harus pindah-pindah level. Kita usahakan satu level. Jadi pasien habis konsultasi mau ronsen mau fisioterapi itu levelnya sama, tinggal nanti kembali pulang. Kita juga untuk fasilitas pendukung nih, misalnya untuk fisioterapi kita juga punya taman terapi nih gitu. Jadi ya ada. Jadi kalau pasien itu kan biasanya fisioterapi itu di ruangan gitu ya, bareng-bareng sama orang, terus di atas kasur aja gitu. Nah, kita ada taman terapi, jadi pasien itu bisa kayak outdoor gitu, jadi sambil kayak liburan gitu ya. Jadi mungkin kayak camping di sini ya, bawa kloso gitu ya, gelar kloso, keluarganya nungguin di situ, pasiennya latihan jalan, naik turun tangga di sana. Jadi saya rasa suasananya jauh lebih menyenangkan daripada hanya berlatih di sebuah ruangan tertutup begitu. Terus fasilitas yang lain misalnya pemeriksaan penunjang, mulai dari masuk kita alhamdulillah sih cukup lengkap, sampai dengan MRI juga bisa. Kita juga kebetulan untuk pasien cedera olahraga nih dengan klub-klub olahraga dengan sport itu, jika membuat kerjasama dengan kami kita bisa jalur cepat nih gitu. Jadi pasien itu misalnya dari klub bola cedera nih, pengen konfirmasi dengan MRI, nggak perlu antri, telepon, kita usahakan segera bisa di MRI. Jadi atlet itu pun tidak kehilangan banyak waktu untuk
ngecek kondisinya begitu ya. Jadi kita fasilitasi sampai ke sana. Yang lain misalnya kamar operasi kita juga sudah disediakan oleh rumah sakit kamar operasi yang dikhususkan untuk ortopedi gitu ya, dengan meja traksinya, kemudian radiologinya, X-ray di dalam operasi. Itu sudah didesain sedemikian rupa supaya kalau kita operasi di sana juga lebih nyaman, lebih cepat, dan hasilnya insya Allah akan lebih baik. Oke, berarti udah alatnya lengkap, kemudian tenaga medisnya juga udah mendukung ya dok, udah profesional gitu. Jadi nggak usah ragu lagi buat sobat sehat yang ada di rumah kalau ingin memeriksakan diri khususnya di Poli GMOC ini. Nah terakhir nih dok, adakah program perawatan pasca tindakan seperti pasca operasi yang ada di GMOC RSA UGM nih dok? Ya, jadi pasien ortopedi nih itu kebanyakan butuh waktu sembuh yang panjang begitu ya. Jadi misalnya kayak patah tulang tuh paling tidak 3 bulan pasien mungkin harus menggunakan alat bantu. Kalau misalnya ganti sendi pun paling tidak kita harus fisioterapi beberapa minggu sampai bulan, mungkin 1 bulan paling tidak untuk bisa kembali aktif sehari-hari. Kemudian misalnya cedera ligamen juga kalau atlet malah bisa sampai 6-9 bulan. Jadi operasi itu atau tindakan yang kita lakukan di rumah sakit itu sebenarnya baru separuh nih dari layanannya begitu. Jadi layanan yang nggak kalah penting tuh malah yang setelah operasi kan begitu. Mondok sih cuma 3 hari gitu ya, 3-5 hari, tapi bisa kembali aktif itu biasanya butuh waktu yang lebih panjang gitu ya. Jadi makanya kami di RSA ini didukung oleh tim home care juga. Jadi kita punya pilihan nih buat pasien-pasien atau teman-teman yang aduh saya repot ya, atau eyang saya yang sakit nih, terus repot kalau ke rumah sakit harus naik ambulans, nggak masalah, nanti kita bisa ada tim home care, fisioterapi yang ke rumah, kemudian rawat luka juga bisa ke rumah, dokter umum pun bisa dipanggil ke rumah, dan nanti kita bisa berkonsultasi lewat telemedicine gitu. Jadi nggak perlu khawatir nanti waktu ada fisioterapi di rumah misalnya, kita bisa melakukan telekonsultasi. Jadi saya pun tahu ibu di rumah atau eyang nih di rumah jalannya kayak apa gitu, udah bisa jalan atau belum, bangun dari kasurnya seperti apa, mungkin malah lebih nyaman karena pasien tidak perlu repot ke rumah sakit gitu ya, perjalanan 1 jam nanti ketemu dokternya cuma 10 menit kan gitu ya. Nah nanti mending di rumah, saya yang ngawasi ibu atau saudara di rumah, nanti malah enak karena saya bisa tahu nih aktivitas sehari-hari seperti apa, bisa bangun nggak nih dari kasur, atau kalau jalan dari kursi itu gimana, kamar mandinya pintunya terlalu kecil atau tidak, misalnya aman atau tidak, kita bisa evaluasi lebih banyak sebenarnya dengan bantuan dengan telemedicine. Obat juga nggak masalah karena obat di RSA ini juga bisa diantar ke rumah gitu ya. Jadi kalau telemedicine obat pun diantar ke rumah. Jadi harapannya sih tanpa harus repot ke rumah sakit, kita bisa melayani pasien dengan baik. Pasien yang luar kota pun juga bisa. Jadi misalnya rumahnya di luar kota nih, nggak di Jogja, tapi memutuskan untuk operasi di kami, nanti nggak usah repot. Nanti kita bisa kerjasama dengan dokter umumnya yang setempat. Nanti kita rawat luka dibantu mereka, fisioterapi dibantu mereka. Nanti kita evaluasi melalui telekonsultasi saja kan. Insya Allah bisa membantu. Oke dok, sahabat sehat, kita udah bicara panjang lebar tentang GMOC atau Gajah Mada Orthopedic Center. Nah, mungkin bagi sahabat sehat yang masih punya pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan dijawab Dr. Lutfi melalui channel YouTube atau lewat Instagram RSA UGM. Kita udah tahu nih sobat sehat terkait apa aja sih yang ada di GMOC itu sendiri, terus gimana, apakah bisa di cover BPJS dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang perlu sobat sehat ketahui bahwa di GMOC ini sudah menyediakan berbagai fasilitas layanan yang sudah terintegrasi ya dokter, dengan berbagai layanan. Tentunya nggak cuma ada dokter aja, ada fisioterapi dan lain sebagainya. Nah, sehingga buat sahabat sehat nggak usah khawatir lagi kayak mau periksa tapi jauh nih, atau mau periksa tapi susah jalan. Ingat, ada layanannya, dan layanan tersebut bisa sobat sehat hubungi yang ada di layar ini ya. Oke, Dr. Lutfi, hari ini videonya sangat menarik sekali ya, membahas soal cedera ortopedi. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu di tengah-tengah hari yang sibuk, camping di tengah-tengah hutan ya dokter. Oke. Terima kasih sobat sehat udah menonton acara camping atau cari informasi penting seputar layanan RSA UGM. Jangan lupa subscribe dan like video ini serta nyalakan lonceng untuk ada notifikasi video selanjutnya. Dah.